Hai sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi cara saya menghasilkan banyak dolar di Graphic River. Mungkin sebagian orang menganggap apa yang saya dapatkan itu biasa aja ya, karena tidak sedikit yang bisa menghasilkan ribuan dolar di atas saya sebulannya. Dan untuk case ini, saya akan bagikan ilmunya, cara saya optimasi di Graphic River ke teman-teman. Ya, belak-belakan gitulah, atau terbuka ya, sehingga teman-teman bisa mengambil apa yang sudah saya terapkan di akun saya ini hingga menghasilkan 2.100 US dollar. Tapi ya ada pajak ya, karena kalau kita jualan di Graphic River nanti akan dimintai NPWP teman-teman, untuk khusus bagi kreator atau author dari Indonesia. Dan ini untuk pajaknya sendiri 93,12 US dollar yang terkena dari earning saya ini. Kemudian fee-nya, nah ini fee untuk Graphic River-nya sebesar 787,50 US dollar ini. Jadi pendapatan bersih yang saya dapatkan 1.219,38 US dollar. Dan ini saya dapatkan dengan masih puluhan ya, nggak sampai 30 karya. Tapi ya memang untuk upload karya di Graphic River ini tidak boleh asal teman-teman, karena akan difilter, akan direview oleh pihak Graphic River-nya, dan yang lolos nanti akan langsung live di market Graphic River. Potensinya besar banget, tapi nggak semudah yang dibayangkan. Akan tetapi di video ini akan saya buka cara saya ya untuk menghasilkan 2.100 US dollar ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya terapkan atau apa yang sudah saya praktekkan di akun saya ini. Setidaknya saya harapkan video ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang sedang mendalami Graphic River. Dan untuk pemula mungkin akan sangat bermanfaat banget. Dan untuk yang sudah ahli, mungkin ya ambil ilmu intinya lah yang saya sampaikan di video ini, sehingga bisa jadi manfaat juga buat teman-teman yang sudah ahli. Oke, langsung saja kita bahas masalah item yang laku dan banyak dibutuhkan di Graphic River. Tidak hanya di Graphic River sih sebenarnya, di Creative Market juga. Akan tetapi di video ini saya akan bahas khusus Graphic River saja teman-teman. Untuk Creative Marketnya teman-teman bisa lihat di video saya yang lain. Saya juga jualan resume di Creative Market. Dan dari semua resume yang saya jual, hanya sekitar dua kalau nggak salah yang nggak laku, itu cuma dua teman-teman. Yang lain laku semua. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena resume itu terus dibutuhkan, dan setiap orang itu membutuhkan resume untuk mengimplementasi kemampuannya dalam bentuk teks tertulis ya. Memang kita secara real biasanya memiliki skill, entah itu sebuah grafis design, entah itu web design dan lain sebagainya. Akan tetapi resume itu hanya untuk digunakan mengimplementasikan skill-skill tersebut dalam bentuk teks yang akan di-print di sebuah lembaran seperti ini teman-teman. Dan bisa dilihat ya, untuk salesnya aja 1.470 dengan harga 8 dolar. Ini kalau hasilnya dirupiahkan itu cukup gede teman-teman. Kita coba hitung ya buat motivasi. Kita ketik 1.470 dikali 8 dolar. Ini cuma satu karya ya teman-teman, 11.760 US dollar. Kalau kita ambil rupiah ke dolar 14.000, dari satu karya itu mendapatkan 164 juta sekian ini teman-teman. Jadi potensi jualan di Graphic River maupun Creative Market, terlebih kita bisa menjual karya kita di beberapa market sekaligus, sehingga potensi earning atau pendapatan yang kita bisa dapatkan itu bisa luar biasa besar banget teman-teman. Dan ini untuk karya yang ini itu sekitar 1 tahunan lebih, tapi nggak sampai 2 tahun itu sudah terjual 1.470. Dan apabila kita punya 100 karya aja, kalau saya pribadi sih kalau bikin karya itu nggak tanggung-tanggung teman-teman, karena kalau sedikit-sedikit hasilnya juga sedikit, mendingan bikin banyak kemudian diupload semua. Dan setelah diterima semua, atau setidaknya mungkin anggaplah 30% atau 20% dari yang kita upload yang diterima di Graphic River. Misal kita uploadnya 1000, yang diterima 20% kan 200. Jika sehari aja lakunya itu 5 item ya, satu itemnya 10 10, jadi 5 kali 10 itu kalau dirupiahkan cukup gede teman-teman. 5 kali 10 jadi 50 ya totalnya penjualan sehari. Dan kalau price yang kita setup di item tersebut 10 dolar misalnya, biar gampang hitungnya ya, kita kalikan aja 50 dikali 10 dolar. Nah, itu 500 dolar dalam sehari, hampir 10 juta kalau dirupiahkan teman-teman. Ya 8 juta sekian gitulah, sesuai dengan kurs rupiah saat kita cairkan tentunya ya. Kalau naik ya hasilnya akan naik secara otomatis, sehingga
tanpa demo, tanpa turun di jalan dan lain sebagainya, kita bisa secara otomatis pendapatan kita itu meningkat. Seperti saya pribadi di 2011 atau 10, dulu dolar masih 8 ribuan teman-teman, kalau sekarang sudah 14 ribu. Naik secara otomatis juga pendapatan yang saya dapatkan karena dalam bentuk dolar itu tadi teman-teman. Sebelum saya bahas soal optimasinya, saya akan menunjukkan potensi-potensi yang ada di Graphic Reaper terlebih dahulu, skill apa saja yang dibutuhkan ya. Yang pertama ada grafik. Nah, ini bisa 3D rendering, kemudian background. Background ini juga cukup kencang untuk penjualannya karena dibutuhkan untuk banyak banget penggunaannya. Dan dekoratif, ada hero image, ada ilustrasi, kemudian foto ya, template foto gitu. Kemudian product mockups, ini dibuat dari 3 dimensi sih, atau dari Photoshop juga bisa berdasarkan foto, kemudian kita pakai smart object ya. Kemudian masculinous ini juga lumayan sih, tapi nggak sekenceng jualan background. Kemudian untuk print itu banyak banget, ada brosur, kartu bisnis atau business card, card dan invitation atau kartu undangan, cover CD atau DVD, tapi ini sudah nggak begitu kencang penjualannya karena ya marketnya itu sekarang sudah beralih lah pakai flash disk dan lain sebagainya. Untuk e-publishing ini lumayan lah. Kalau flyer ini cukup kencang untuk food menus atau untuk sebuah desain brosur untuk restoran dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ya kayak brosur tapi ya dijadikan food menus itu khusus ya, khusus desain cetak yang hanya difokuskan untuk menu atau restoran aja, kemudian majalah, newspaper, kemudian packaging, kemudian album foto, kemudian signage, kemudian stationery dan miscellaneous. Kemudian web element ini banyak banget dan yang cukup kencang itu ada salah satunya 404 page ini ya, atau halaman yang error. Kemudian banner atau ads ini juga dibutuhkan cukup kencang. Tapi di sini saya bahas secara head kategorinya aja. Kalau ini kan sub kategori ya. Kemudian ads on, kemudian vektor. Vektor ini macam-macam, ada karakter, ada objek dan lain sebagainya. Kemudian template presentasi itu ya bisa dilihat ini apa aja opsinya. Kemudian icon. Nah, icon ini yang paling gampang menurut saya pribadi ya. Karena modal HP aja bisa menggunakan ya apa namanya Illustrator Draw. Kemudian untuk fonts, nah ini kenceng juga sih, akan tetapi bikin fonts itu butuh waktu teman-teman, mungkin seminggu atau sebulan itu baru jadi satu. Kalau yang kualitas, kalau kuantitas ya mungkin asal-asalan bisa jadi banyak, tapi untuk penjualannya, untuk jangka panjangnya kurang maksimal gitulah. Kemudian logo, nah di logo ini juga lumayan, tapi penjualannya nggak sekenceng yang lain, tapi ya lumayan karena harganya itu cukup tinggi. Kemudian untuk design maker ini bisa dilihat macam-macam juga dan opsi lainnya ini juga bisa dilihat. Game asset ini salah satu yang mungkin cukup kenceng juga untuk saat ini teman-teman. Nah, tahap ini teman-teman bisa tentukan terlebih dahulu atau diputuskan di skill mana teman-teman itu masuk ya, entahkah logo, fonts, icon, presentasi, vektor, add-on, web element, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman belum punya skill, ya belajarlah teman-teman, setidaknya meluangkan waktu di awal untuk belajar itu lebih baik ketimbang ketinggalan jauh ya. Ketinggalan pun itu masih lebih baik ketimbang terlalu ketinggalan. Dan ya semua kerjaan itu butuh ilmu. Meskipun jaga toko, setidaknya ilmu untuk amanah dalam akad untuk menjaga toko tersebut, entah itu dari segi price atau harga dan lain sebagainya. Apabila nggak diizinkan untuk markup atau mengambil keuntungan secara pribadi atau independen, ya jangan. Karena amanah itu penting banget teman-teman. Dan untuk belajar itu bebas, teman-teman bisa belajar ke tetangga yang punya skill atau ke mana. Yang jelas skill itu penting banget untuk kedepannya. Karena kalau kita punya skill, mungkin dalam mendapatkan pekerjaan, kita itu bisa menggunakan skill kita itu pribadi. Misal kita punya skill di dunia otomotif atau servis motor misalnya, ya kita bisa buka bengkel kayak gitu ya misalnya. Jadi kalau kita punya skill tuh enak banget teman-teman. Kalau teman-teman pengen belajar di saya untuk saat ini, ya mungkin kalau area Sidoarjo bisa aja sih, tapi untuk area luar Sidoarjo, ya mungkin saya hanya bisa berbagi lewat channel Handap FPS ini untuk tips, trik, dan ilmu-ilmu lainnya, tapi saya tidak bisa rutin update karena kesibukan saya banyak banget di luar ngajar private di rumah. Saya juga ngajar kelas online ya yang baru saya buat karena banyak banget yang menanyakan. Jadi saya bikin kelas online belajar mulai dari nol itu tadi. Jadi kalau malam saya fokus untuk memantau murid-murid saya tersebut, saya kasih PR, kemudian sampai mana prakteknya dan lain sebagainya. Sehingga untuk update video setidaknya saya usahakan selama-lamanya itu seminggu sekali lah untuk di channel Handoko PS ini. Oke lanjut untuk bagaimana cara optimasi di Graphic Reaper ini.
Jadi yang pertama, apabila kita sudah menentukan skill kita di mana, kita masuk di misalnya ya di icon, karena icon itu yang paling mudah. Langsung aja kita masuk di bagian populernya di bagian sini dan tunggu sebentar teman-teman. Nanti akan buka kayak gini. Kita bisa lihat pesaing kita ya. Mungkin kita apa namanya buka salah satu yang mungkin stylenya itu serupa dengan style pembuatan icon kita ya, kita masing-masing gitu maksud saya. Misalnya yang ini nih. Kita buka dan tunggu sebentar. Nah, di sini bisa dilihat sales dari icon ini 54 ya dengan harga 14 US dollar. Kita scroll ke bawah. Di sini bisa dilihat teman-teman ada tags atau suatu kata kunci. Ini saya blok ya. Tapi yang kita ambil bukan tagsnya, tapi apa namanya kata kuncinya. Nah, ini kata kuncinya teman-teman. Kalau tags ini hanya label apa namanya opsional dari penataan label-label yang ada di samping kiri ini. Ada high resolution, kemudian layered, kemudian graphic file include, dan minimum Adobe CS version. Nah, ini untuk option tagnya. Kalau yang ini ya kita bisa apa namanya contoh juga nanti waktu penguploadan file kita pilih apa namanya software yang akan digunakan atau dibutuhkan untuk membuka file ini, Photoshop. Kemudian yang file include di dalam file download itu ada PNG transparan, ada vektor. Vektor ini ya IPS ya. Kemudian file source AI Illustrator itu maksud saya. Kemudian minimum versinya itu kita cantumkan juga CS. Karena Adobe itu dulu ada CS, kemudian beralih ke CC, dan CC sekarang itu sampai sekarang namanya tetap cuma versinya ada CC 2021, ada CC dan seterusnya lah intinya akan update atau up to date dari situs resminya. Nah, untuk keyword inilah yang kita salin. Kita bisa tekan apa namanya mouse kita yang kanan, kemudian kita pilih salin. Nah, kemudian kita buka WordPad atau Notepad lah. Ya, rekomendasi saya sih WordPad karena Notepad itu biasanya panjang banget teman-teman. WordPad. WordPad ini juga gratis bawaan dari Windows-nya. Nah, kita paste aja di sini. Kemudian yang ada space-nya ini kita hapus. Nah, keyword ini atau kata kunci ini kita masukkan ke kolom kata kunci file yang kita upload itu tadi, yang akan kita kirim di Graphic River. Jadi optimasinya itu mudah banget termasuk di Graphic River ini ya. Kalau Creative Market mungkin ya bisa menerapkan kayak gini juga, akan tetapi ada tips trik yang lebih dalam lagi. Ini hanya optimasi dasar, tapi yang saya tunjukkan di awal tadi yang menghasilkan 2.100 US dollar hanya cara ini aja yang saya terapkan. Kemudian hasilnya datang terus-menerus otomatis teman-teman. Jadi kerjanya itu sekali doang. Kemudian bisa menjadi aset dalam jangka panjang. Jadi enak banget ya kerja sebagai desain kreator di Graphic River atau di market yang lain karena kerjaan sekali tapi hasilnya terus menerus. Setiap kali produk kita terbeli dan kita akan mendapatkan hasilnya terus menerus teman-teman. Selama apa namanya karya kita tadi original nggak akan ada banned, itu dijamin 100%. Dan untuk mendaftar biasanya teman-teman banyak yang chat saya untuk menanyakan linknya. Linknya itu ada di atas ini teman-teman. Jadi langsung saya sebutkan di dalam video. Jadi ini linknya itu graphicriver.net. Dibuka aja link ini karena yang panjang ini nggak saya sebutkan. Ini adalah halaman yang terbuka ini. Sementara untuk mendaftarnya kita bisa langsung ke bagian sign in di pojok kanan atas. Nah, kita tekan aja, kemudian akan muncul halaman seperti ini, teman-teman. Great to have you back. Jadi, apabila kita sudah punya akun, langsung aja masukkan username, kemudian password. Kalau kita belum punya akun atau pertama kali mendaftar di Graphic River, kita tekan create an Envato account di bagian sini. Ini saya blok ya, teman-teman, bisa dilihat. Create an Envato account. Langsung aja, dan akan dibawa ke halaman seperti ini, teman-teman. Dan kita wajib mengisi 3 kolom ini, yaitu first name atau nama depan kita, last name, nama akhir kita. Kemudian ada email, untuk email khusus yang kita gunakan mendaftar di Graphic River. Kalau teman-teman namanya cuma satu kata aja, itu dipecah aja teman-teman. Misal Kaulun gitu ya, di apa first name-nya itu diketik kau, kemudian yang last name lun, jadi kaulun gitu teman-teman. Kemudian tekan aja set up your Envato account di bagian sini yang tombol hijau ya. Nanti akan dibawa ke proses berikutnya. Untuk kolom-kolom berikutnya teman-teman silakan isi profil masing-masing, kayak apa namanya tanggal lahir, kemudian data diri dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk Graphic River ini ya. Jadi kita hanya butuh mendaftar aja, dan untuk daftar di Graphic River ini gratis teman-teman, nggak ada biaya. Ya itulah kalau kita
menjalankan bisnis online sebagian besar, kecuali freelance ya. Freelance itu untuk opsinya ada dua, akun yang berbayar yang apa namanya, kuota atau connect-nya untuk bidding itu bisa lebih banyak. Kalau yang gratisan ya cuma sebatas sedikit aja ya dikasih tapi sedikit. Kalau saya pribadi menggunakan yang akun gratisan itu pun bisa dioptimalkan hingga mendapatkan puluhan ribu US dollar pendapatan bersih tentunya. Setelah kita mendaftar akun di Graphic River, maka langsung aja login dan masuk ke bagian My Account. Nanti di samping kanan ada tulisan upload. Nah, di sini kita pilih kategori sesuai skill masing-masing, misal print template, kemudian pilih next di bagian sini ya teman-teman. Dan tunggu sebentar. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, ini untuk opsi dalam upload yang disediakan untuk kita dari Graphic River-nya. Nama atau nama apa item kita gitu ya. Kemudian kalau deskripsi ini nggak perlu HTML, langsung aja diketik teman-teman. Diketik kalau ini namanya misal apa ya? Sebentar. Luxury Invid Design Template. Misalnya kayak gini. Ini judulnya, kemudian deskripsinya itu ya menggambarkan benefit yang akan didapatkan oleh buyer apabila mendownload karya yang kita upload di Graphic River ini. Kemudian scroll aja ke bawah teman-teman. Nanti akan muncul, nah untuk image preview, ini resolusinya bisa dilihat 590 pixel untuk lebarnya. Kemudian untuk tingginya, ya setidaknya rekomendasi dari Graphic River-nya 700 pixel. Bisa lebih panjang sih sebenarnya, maksimal 8000 pixel. Tapi ya 700 pixel udah cukup lah, atau 1000 pixelan, sesuai dengan seberapa banyak lapisan yang kita buat untuk preview di produk kita itu tadi, atau item yang kita buat. Kemudian thumbnail, nah ini thumbnail ini kecil banget teman-teman, resolusinya 80 kali 80 pixel, jadi dibuat di Photoshop sih. Tapi ya gitulah, mungkin kalau ada waktu dan saya lagi mood, saya akan coba bikin tutorialnya ya, yang lebih dalam membahas masalah ini tadi. Kemudian main file, ini untuk file yang akan diterima oleh buyer saat dia mendownload apa atau membeli karya kita. Jadi di zip ya, atau di RAR, nanti diupload di sini. Kemudian preview image sheets atau set. Nah, ini untuk file zip-nya yang di dalam file itu tadi ada preview, kemudian ada apa namanya yang kecil tadi dan lain sebagainya kayak gini. Itu diinkludkan di sini nggak masalah teman-teman. Setelah itu untuk kategori atau attributes di sini kita bisa pilih kategorinya apa. Tadi kan dipilih print templates ya. Itu masuk apa untuk print template-nya. Kalau judul kita yang saya tulis di atas tadi untuk kartu undangan ya. Jadi kita cari invitation di bagian sini. Kemudian apabila filenya itu berlapis, kita pilih yes di bagian sini. Kalau enggak ya pilih no. Dan file itu apa namanya dibuat dari mana? Atau file itu tadi include format apa aja? Nah, kalau Photoshop ya PSD ini, kemudian PNG transparan juga kita sediakan setidaknya, kemudian JPEG-nya, atau vektor IPS kalau kita buat di CorelDRAW atau di Illustrator dan lain sebagainya. Kemudian untuk minimum CS ini, nah ini software minimum yang harus dimiliki oleh buyer kita. Ya pilih CS karena itu yang paling awal lah untuk opsional yang diberikan oleh Graphic River kepada kita sebagai author. Kemudian dimensi dari file yang kita buat di bagian sini kita ketikkan misal berapa kali berapa untuk pixelnya atau menggunakan inci, tapi untuk print design atau template itu menggunakan inci, sehingga misal 11,5 kali 8 misalnya kayak gini ya. Tapi ini nggak tak isi karena ini sekedar contoh untuk penjelasan ke teman-teman aja. Kemudian bagian tag. Nah, ini teman-teman untuk optimasi yang penting nih. Yang sudah kita copy tadi ini kita masukkan di sini. Kayak gitu teman-teman. Jadi setelah itu kita langsung aja setup harganya di bagian sini. Misal 10 dolar. Kemudian ini untuk reguler ya, lisensi reguler. Kalau extended misalnya 200 dolar. Nah, di sini pesan untuk reviewer Graphic River. Jadi ditulis aja, this is my first item and could you check it and maybe if you have a question you can ask me by email bla 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 dan lain sebagainya lah. Yang jelas di sini tuh komen
atau pesan yang kita sampaikan kepada reviewer di Graphic River ini. Kemudian centang ini dan langsung upload. Jadi kayak gitu doang teman-teman untuk cara kerja di Graphic River. Sudah saya tunjukin secara menyeluruh, tinggal dipraktekin aja. Dan buat teman-teman yang pengen melihat source file resume yang saya jual, teman-teman bisa langsung aja WA saya, nanti akan saya kirim filenya sehingga teman-teman bisa mempelajari dan bisa dijadikan acuan bagaimana sih layout dari sebuah resume yang layak dijual. Jadi teman-teman bisa mengambil poin inti dari file yang saya jual tersebut, dan saya berikan gratis kok buat edukasi teman-teman semua. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain karena banyak banget tips, trik, dan cara menghasilkan uang di internet di video-video saya sebelumnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam bisnis online dan semoga sukses selalu teman-teman.